Kalau kita perhatikan jabatan Tuhan kita Yesus Kristus ketika di bumi ini, semuanya itu berkaitan dengan kita, untuk kepentingan kita. Kita pertama-tama mesti berterima kasih sama Calvin. Ya. Jadi GBI tidak anti dengan Calvin. Jadi ini Calvin menangkap ini, pola ini, dan kemudian dalam Munus Triple Christi, ya, dia merumuskan tentang raja, imam, dan nabi. Dan ini boleh ditukar-tukar, tapi tidak boleh dipisah. Dan yang menarik adalah dalam ketiga jabatan itu ya, khususnya di nabi itu, dia tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dari Allah atau firman, tetapi dia itu adalah berita itu sendiri. Yesus itu nabi, ya menyuarakan berita dari Tuhan, tapi pribadi dia adalah berita itu sendiri. Berita itu sendiri, Ya. karena kan dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia, ya itulah pribadi Yesus, ya kan gitu. Bayangkan Pak, katakanlah pejabat datang ke kita, apakah kita itu dengan sembarangan Pak? Misalnya ketemu raja, kita itu pakai pakaian secara itu biasa, kita penghormatannya biasa, kan enggak Pak? Iya, iya. Seharusnya kalau kita tahu dia adalah raja, kita itu betul-betul respect gitu loh. Iya. Ya, shalom, salam sejahtera, salam semangat dalam melayani Tuhan untuk semua Bapak Ibu, hamba Tuhan, pelayan-pelayan gereja, gembala sidang, apapun yang menjadi tanggung jawab pelayanan Anda. Selamat bergabung dengan kami di program Teologi Ngobrol, Teologi Ngeteh di rumah kita bersama BPD GBDKI Jakarta. Boleh kita beri tepuk tangan dulu dong sama-sama semua. Ya, puji Tuhan, sebelum kita ngobrol-ngobrol boleh kita ngeteh dulu Bapak-bapak. Ya, sebelum saya perkenalkan. Ya, ngobrol teologi itu paling enak ditemani dengan secangkir teh. Sebelah kiri saya Anda pasti sudah melihat ya, yang kelihatan senyum-senyum manis dan terpancar warna oranye begitu cerah hari ini. Beliau Bapak Pendeta Bun Mintat, Kabid Teologi BPD GBD Jakarta. Shalom Pak. Shalom, shalom semuanya. Waduh, terpancar sinar kemuliaan Allah ya. Sesuai dengan yang kita akan bahas hari ini. Dan bertambah lagi dengan terang yang begitu menyala ya. Sangat menyala abangku. Di hadapan saya ada dua hamba Tuhan yang luar biasa. Di hadapan saya yang pertama ini adalah Bapak Pendeta Markus Sudaji, Gembala Sidang GBC Tragaradan 2, Ketua Biro Pria Bethel Indonesia BPP DKI Jakarta. Ya, selamat pagi. Iya, selamat pagi, siang dan malam. Pak Sudarji. Ya, Pak Sudarji. Pak Markus Sudarji. Iya, iya, shalom Pak. Ya, shalom. Iya, terima kasih sudah hadir di ngeteh ngobrol teologi. Siap. Terima kasih Pak Bun sudah mengkoreksi. Dan sahabat kita Bapak PDM Daniel Ekotan, Gembala Sidang GBI Gregorio, juga Sibit Teologi Jakarta Utara. Agak sedikit Pak. Dikit-dikit ya. Shalom. Itu dia. Jangan disimpan Pak Mik. Ya, kita melanjutkan apa yang tertuang di buku pengajaran dasar Gereja Bethel Indonesia, dan ini adalah poin yang sangat penting ya, bicara mengenai kristologi. Kita melanjutkan ke jabatan Yesus Kristus ya, yang seperti kita ketahui jabatannya adalah Raja, Imam, Nabi. Ya. Betul ya Pak Bun Mintat. Boleh ditukar-tukar? Benar. Pak, boleh ditukar-tukar enggak? Oh, jabatannya adalah Nabi, Imam, Raja gitu. Sebab betul dan benar itu beda soalnya. Oh. Bedanya apa Pak? Iya. Tergantung Pak Daniel Ekotan yang jelaskan. Ya, kalau kita bicara jabatan kan bicara mengenai sebuah predikat ya. Apa yang bisa kita ambil pembelajarannya jikalau kita sebagai hamba Tuhan kalau dari Pak Bun Mintat secara
Kalau kita perhatikan jabatan Tuhan kita Yesus Kristus ketika di bumi ini, semuanya itu berkaitan dengan kita, untuk kepentingan kita. Ya. Selama ada dunia ini kepentingan kita. Bukan hanya di dunia ini, tapi perannya dia itu sebagai dalam jabatannya itu ada kaitan dengan kita, gitu. Ya. Apakah dia sebagai imam, sebagai nabi, maupun sebagai raja. Itu sangat ada kaitan erat dengan kepentingan kita, kebutuhan buat manusia itu. Kalau ada yang bertanya mengenai kenapa hanya 3 jabatan itu yang ditujukan kepada Yesus Kristus? Ya, mungkin itu ya lebih banyak ditonjolkan ya, lebih banyak ditonjolkan gitu. Kan sebenarnya jabatan itu kan lebih dari itu, lebih dari yang kita sebutkan yang tadi itu. Ya. Kalau bicara mengenai, ya dia juga adalah Tuhan. Ya betul. Gitu. Jadi itu lebih dominan, lebih banyak ditampilkan di Alkitab itu. Ya, mungkin ada referensi-referensi ayat Alkitab barangkali yang bisa disampaikan untuk mengingatkan para rekan-rekan kita, pejabat-pejabat GBI khususnya, supaya mereka juga bisa menjelaskan kepada para jemaat kalau memang loh katanya nabi, loh katanya imam. Jadi sebenarnya itu yang mana duluan gitu? Atau semuanya sama sebenarnya? Silakan siapa yang mau menanggapi? Oh, boleh. Ya. Jadi kita pertama-tama mesti berterima kasih sama Calvin. Ya. Jadi GBI tidak anti dengan Calvin. Jadi ini Calvin menangkap ini pola ini, dan kemudian dalam Munus Triple Christi, ya, dia merumuskan tentang raja, imam, dan nabi. Dan ini boleh ditukar-tukar, tapi tidak boleh dipisah. Dan kemudian ini diadopsi oleh kita GBI. Gitu sih. Gitu. Pak Markus, Anda kan sebagai Ketua Biro Pria Bethel Indonesia. Bagaimana untuk bisa memberikan sebuah penerapan atau implementasi yang nyata dengan jabatan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sebagai pria Bethel Indonesia? Ya, baik. Jadi secara praktis saja ya Pak ya. Secara praktis tadi sudah disebutkan bahwa jabatan imam, saya lebih suka mulai dari imam. Kenapa ya? Oke, ya boleh. Ayo harus kasih tahu dulu kenapa imam. Kenapa imam? Imam karena Yesus datang ke dalam dunia ini kan dimulai dari imam. Walaupun dia juga raja, sebenarnya dia juga nabi. Karena sebagai imam itu dikatakan bahwa dia sebagai mediator untuk menghubungkan umat manusia berdosa dengan Allah di surga. Kan seperti itu kan. Jadi dia datang sebagai imam. Seperti itu, dia mati nanti dalam karyanya kan, dia mati di atas kayu salib dan sebagainya. Makanya itulah dia sebagai imam. Nah, sebagai nabi kan dia menyuarakan suara kebenaran firman kan, seperti itu cara praktisnya. Sebagai raja ya dia adalah tadi disebutkan Pak Bumitat kan, dia Tuhan sebenarnya raja, dia kurios gitu kan. Satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup kita. Ya secara praktisnya seperti itu. Kalau saya memahaminya ya. Kalau untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata supaya setiap hamba Tuhan lah, kita sebagai para gembala yang menjabat sebagai gembala. Ini lebih tepatnya sebagai apa? Sebagai kita mengadopsi dari keimaman Kristus atau kenabiannya, atau sebagai rajanya? Ya, jadi sebenarnya tiga-tiganya. Itu sebabnya katanya kata Pak Daniel tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Menerapkan maksudnya apa itu? Ya untuk bisa menjadi nabi maksudnya. Bukan dong. Paling tidak nilai-nilai unsur-unsur itu ada di dalam kita sebagai karakter hamba Tuhan kan. Dan yang menarik adalah dalam ketiga jabatan itu ya, khususnya di nabi itu, dia tidak hanya sekedar menyampaikan pesan dari Allah atau firman Tuhan, tapi dia itu adalah berita itu sendiri. Dialah berita itu sendiri itu. Beda dengan nabi-nabi yang lain, beda. Kalau imam beda dengan imam yang lain, dia imam betul-betul yang jabatan keimamannya adalah kekal, kemudian hasilnya itu permanen, dan dia mengorbankan dirinya, gitu. Dan dia menjadi satu dengan umatnya itu. Beda dengan jabatan imam seperti imamatnya menurut dari sukunya Harun gitu, beda. Kalau dia raja,
kalau dia raja, dia menjadikan kita raja-raja dalam kerajaannya. Cuma dalam terjemahan kita seringkali sebagai imamat yang rajani. Padahal kalau King James mengatakan dia buat kita seperti di Wahyu 1 ya 5 dan 6 itu menjadikan kita raja-raja dan imam-imam bagi Allah Bapaknya. Gitu. Kalau yang di Ibrani dikatakan apa? Dia sebagai imam sesuai dengan peraturan Melkisedek itu maksudnya apa itu? Ya, maksudnya kalau dia menjadi imam itu bukan dari sukunya Harun yang ada dibatasin umur gitu. Iya kan? Ya. Kalau Melkisedek kan dia tidak berdasarkan suku tertentu gitu. Tidak punya sesila dalam pengertian bukan sesila hidupnya, sesila jabatannya dia itu. Gitu. Ya. Bagaimana caranya untuk bisa menanamkan nilai jabatan, menjelaskan tentang jabatan Kristus sebagai imam, raja dan juga nabi secara sederhana, terutama kepada jemaat-jemaat kita. Jadi supaya mereka tuh tidak hanya sekedar datang ke gereja, dengar firman Tuhan, cari khotbah yang cocok gitu ya, tapi mereka tuh ngerti juga mengenai jabatan Kristus sebagai imam, raja dan juga nabi yang mereka bisa pahami dan mereka bisa hayati juga dalam kehidupan mereka gitu. Mereka bisa renungkan itu gitu. Menurut Anda gimana Pak? Jadi gini ya, kalau nabi dulu ya misalkan. Jadi bicara tentang nabi, Kristus itu topnya. Karena dikatakan ya, tadinya Allah itu mengutus nabi-nabi. Terus kemudian akhirnya anaknya. Jadi Kristus adalah topnya nabi. Ya. Setelah nabi-nabi itu diutus, ya, kemudian banyak yang gagal dan sebagainya, akhirnya Kristus itu sebagai puncaknya. Dan Kristus ini nabi yang kualitasnya jauh dari nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain belum pernah ke surga. Nah, Kristus ini dikatakan kan hanya yang turun dari surga yang pernah ke surga. Yaitu Yesus sendiri. Jadi Yesus adalah nabi yang pernah berjumpa dengan hadirat Allah sendiri karena dia sendiri juga Allah. Nah, kemudian jadi kenabiannya itu top banget gitu ya. Nah, kemudian kenabian ini diwariskan kepada gereja sekarang. Gereja memegang suara kenabian. Itu kalau menurut saya sih kalau dari segi nabi seperti itu sih kalau nabi. Kalau menambahin dari yang Pak Daniel bilang itu, kalau kita baca di Ibrani pasal 1, yang tadi sudah disebutkan dulu Allah berbicara dengan moyangnya para nabi, kemudian berbicara dengan anaknya di akhir zaman ini kan, di zaman akhir ini. Tapi ayat 3 mengatakan Kristus adalah cahaya kemuliaan. Tapi teksnya tadi adalah bukan hanya cahaya kemuliaan, tapi adalah karakter personality, hypostasis dari Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu nabi yang tidak hanya menyampaikan sebuah pesan, tapi dia itu menampilkan karakter Allah yang sesungguhnya. Kalau nabi kan menyampaikan kehendak Allah, tapi Yesus ini mewujudkan kehendak Allah bagi orang-orang yang menjadi miliknya, yang percaya kepada gerejanya gitu. Jadi betul-betul dia bukan hanya membawa sebuah pesan, tapi dialah menjadi berita dan hidup yang akhirnya memperkenalkan Bapaknya. Buat apa Allah menyampaikan firman kepada manusia? Supaya manusia hidup sesuai kehendak Allah kan? Iya. Iya kan? Ya. Dan Yesus Tuhan kita ini adalah dia nabi, tidak hanya menyampaikan pesan, tapi dia memberi pesan hidup, berita itu gitu. Firman itu, karakter itu sendiri. Gitu. Berarti gereja itu berkewajiban sebagai suara kenabian itu membentuk karakter jemaat. Iya, betul. Segambar dan serupa dengan karakter Kristus berarti itu. Jadi itu berarti kalau kita mengarah ke sana. Iya betul. Kristus memberikan hidupnya kan. Paulus mengatakan hidupku bukan aku lagi. Kristus yang menjadi hidupku. Kristus. Gitu. Ya itu Galatia 1 ayat 10 tuh. Ya. Galatia 2. Ayat apa? Galatia pasal 2 ayat 10 ya. Bukan, ayat yang ke-19 20. Yang apa? Hidupku bukanlah aku lagi tapi Kristus di dalam aku. Ya, Galatia 2. Iya. Nah, kalau kita lihat sekarang perkembangan sekarang kan ya, baik hamba Tuhan dan juga gereja ada sedikit kemiripan mengenai keglamoran dan juga semua hal-hal yang disematkan di dalam pelayanan dan atribut pelayanan gitu. Apakah itu sudah benar menunjukkan simbol kenabian dan keimaman seseorang hamba Tuhan, atau sebenarnya lebih harus membumi, tidak perlu harus show off dan tidak perlu harus terlalu menunjukkan kemampuannya? Ini ada pertanyaan yang
cukup ini ya. Karena kan kalau zaman dulu kan Nabi itu kan beliau kan merendah. Nah, Tuhan Yesus itu kan mau ke bawah-bawah gitu. Nah, ini bagaimana untuk bisa menjelaskan supaya tidak ada kesalahpahaman pandangan mengenai kenabian ataupun juga keimaman dan juga sebagai raja. Ya, jadi tadi Pak Bumintar kan bilang bahwa Yesus itu nabi, ya menyuarakan berita dari Tuhan, tapi pribadi dia adalah berita itu sendiri. Berita itu sendiri, ya. Karena kan dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia, ya itulah pribadi Yesus, ya kan gitu, dan tinggal di antara kita ya. Balik kepada bahwa apakah kita menyuarakan kenabian, kayak kenabian dan keimaman kita itu kembali kepada teladan Yesus saja gitu kan. Filipi pasal 2 kan dikatakan bahwa dia mengosongkan dirinya kan gitu ya. Nah, kita sebagai hamba Tuhan ya nggak perlu lagi menunjukkan, aku nabi, aku imam, nggak perlu. Tapi dalam dalam keseharian kita, dalam praktisnya kita, bahwa kita itu meneladani tentang kenabian dan keimaman Yesus gitu loh. Ya, jadi nggak perlu. Kan hari-hari ini kan bilang gini, oh dia nabi, dia imam, nggak perlu itu buat saya, ya kan? Kita menjalankan tugas panggilan kita. Nabi itu ya cukup Yesus kan. Mungkin kita berfungsi untuk menyuarakan suara kebenaran. Nah itu loh, kita bukan nabi, ya kan? Kita bukan nabi. Bagaimana kalau misalnya orang lain yang mengatakan kita nabi, kita diam saja atau kita perlu menjelaskan gitu loh, gimana Pak? Sekarang lagi banyak loh. Oh itu nabi itu. Ya. Nabi itu apa? Jenis makanan atau produk apa? Malah ada sekolahnya sekarang. Sekolah kenabian. Ini makanya supaya tadi mungkin, kita para hamba Tuhan tidak ini loh. Apa mungkin maksudnya Pak Andi tadi pertanyaan adalah Yesus kan Tuhan, kok jadi dari nabi jadi rendah dong gitu ya. Jadi kelihatan nih kan di pemandangan ya orang sebelah ya. Iya betul enggak kan? Enggak, kenapa saya katakan begini? Saya setuju ya kita membahas kristologi ini karena ternyata ada juga beberapa teman-teman juga yang rupanya tidak memahami mengenai jabatan imam, nabi dan juga raja sehingga ketika berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang merujuk kepada kerendahan itu, lalu merujuk kepada, oh berarti gampang banget ya. Di YouTube banyak tuh orang Kristen langsung dibilang, oh itu nabi tuh gitu. Tuhan Yesus juga rasul. Rasul juga. Iya, kalau baca di Ibrani pasal 3 ayat 1. Iya. Nah, rasul itu, apostol itu adalah seorang diutus yang berita khusus itu, apostolos. Rasul itu seorang utusan dengan berita khusus. Dan dirinya itu beritanya yang menghidupkan kita itu. Jadi jabatan itu bukan sebuah perendahan diri Allah, tapi perannya, fungsinya ketika dia berinteraksi dengan manusia membawa manusia kepada Allah itu sendiri. Nah, aku setuju. Jadi sebenarnya kita para hamba Tuhan di Gereja Betel Indonesia, apapun jabatan kita, apalagi sebagai gembala sidang, sebenarnya jangan lupa dengan tugas yang tadi yang Pak Bumintar sampaikan ya, membawa umat sampai kepada pengenalan akan Allah. Gitu. Ya, betul. Ya, bukan hanya pengenalan akan hanya dengan ini mujizatnya saja, tapi pribadi Allah itu sendiri gitu. Pak Daniel, apa yang bisa Anda sampaikan untuk sesi ini supaya kita sebagai hamba Tuhan juga benar-benar bisa memahami dan bisa menghidupi jabatan kita sebagai hamba Tuhan. Dan itu bisa memberikan sebuah gambaran karakter Allah juga di dalam pelayanan kita sebagai gembala sebuah gereja di zaman yang modern ini. Jadi kita harus menghayati jabatan-jabatan ini, jabatan-jabatan Kristus ini karena beliau adalah junjungan kita dan kemudian kita dan gereja kita terutama ya. Tadi gereja memegang tanggung jawab sekarang untuk dunia ini suara kenabian. Dan gereja juga memegang juga ya tanggung jawab ya karena di mana Kristus ini sekarang menjadi raja ya. Dia harus terpancar di gereja. Di mana benar-benar Kristus itu pusat, Kristus itu raja.
Dan kita harus sebagai pimpinan harus membawa itu, memunculkan suasana itu, menyediakan itu buat jemaat kita dan sebagainya. Bukan kita pimpinannya, ya, tapi Kristuslah pemimpinnya. Terus kemudian imam, di mana Kristus itu adalah pendamai kita, ya kan? Sekarang dia ada di sebelah kanan Bapa, dia menjadi juru syafaat kita, dan itu menjadi kekuatan buat kita. Bahwa apapun yang sedang kita alami, pergumulan apapun yang kita alami, ketika kita jatuh di dalam dosa, kita mengingatkan kepada jemaat, mengingatkan kepada diri kita sendiri, minta ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni, dan kemudian juga ada Yesus juga di sana, ya, yang kemudian menjadi pembawa doa syafaat buat kita. Dia di sana imam yang kemudian membimbing kita. Dari surga dia menguatkan kita supaya kuasa-kuasa gelap dan sebagainya, ya, dia mendoakan kita dari surga. Itu memberi kekuatan spiritual buat kita. Oke. Ya. Sebelum ke Pak Bun Mintat nih, ke Pak Markus. Pak Markus, menghadapi karakter pria itu kan bermacam-macam ya. Ya. Latar belakangnya juga. Terkadang yang paling sulit adalah ketika membuat mengarahkan seorang, bahkan tidak terlepas hamba Tuhan pun juga seorang pria yang terkadang sulit untuk mau dibentuk, ya. Boleh cerita sedikit gak sih tantangan seperti apa ketika menghadapi karakter-karakter pria yang gak mau jadi imam di keluarganya? Atau melepaskan panggilan pelayanannya karena dia tidak mau jadi, katakanlah, penyuara kabar baik karena terlalu rumit jadi pelayan Tuhan di gereja ini. Karena ada baru-baru ini kenalan saya mundur dari jabatan sebagai pendeta. Dia tidak menjelaskan alasannya kenapa. Yang mengherankan, yang sedih saya. Sedangkan yang bersangkutan kok santai-santai, tenang-tenang saja. Dekat, tapi saya tidak berpikir yang buruk. Justru saya ingin bertanya nih kepada Anda yang lebih senior, ya. Nah, dari kacamata Anda, perspektif Anda, bagaimana? Ya, jadi begini, saya beberapa poin ya saya sampaikan ya. Yang pertama adalah bahwa yang pertama mohon izin Pak, kita ngeteh dulu Pak. Oh, ya, minum dulu Pak. Ya, makanya ini. Oke, ya, monggo silakan. Tadi berkaitan kok susah sekali ya, intinya gitu ya. Iya. Susah sekali dan pemahamannya susah sekali ya kan. Karena begini, saya sangat meyakini bahwa pria itu sebenarnya di dalam kitab Korintus gambaran kemuliaan Kristus gitu ya, betul ya? Ada di ayatnya kan? Mencerminkan gambaran Kristus. Nah tadi dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa Kristus itu kan cahaya kemuliaan Allah. Ya. Jadi kan seperti itu. Sebenarnya pria itu kan juga sebagai representatif mewakili, mewakili kehadiran Kristus di bumi ini. Ya. Nah tapi perlu diingat bahwa pria itu bukan nabi, bukan raja, bukan imam, tetapi secara fungsi, bahwa pria itu bukan raja tetapi sebagai pemimpin. Nah, itu kan sebagai pemimpin. Kalau istilah nabi itu kan sebagai penuntun, ya kan penuntun ya. Jadi pria bukan nabi, pria bukan raja, tapi pria itu pemimpin, pria itu penuntun. Dan imam kita bukan sebagai imam pria itu, tetapi sebagai penjaga. Ini sebagai penjaga. Nah, 3 peran ini yang harus diperankan sebagai pria menjadi representatif dari jabatan Yesus, raja, imam, dan nabi. Seharusnya seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan sebenarnya ya peran pria kita itu di rumah, di gereja itu bisa maksimal. Kembali lagi tadi, seharusnya kan memahami betul bahwa di kehidupan iman kita itu bahwa harus menghormati sang raja,
nabi dan dan imam kan. Nah, cara menghormati bagaimana? Ya kita menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari kan seperti itu. Ya contoh ya ini contohnya. Contohnya sebagai imam penjaga. Nah, pria itu kan seharusnya menjaga, menjadi mediator ya istilahnya, menjadi untuk membawa keluarganya itu kan kepada Tuhan. Kan harusnya begitu. Seperti Yesus membawa kita untuk mengalami keselamatan serupa dengan Bapa kan seperti itu kan. Ya seperti itu. Terus kemudian sebagai penuntun harusnya kebenaran firman itu ada di dalam setiap kehidupan pria. Kan harusnya begitu toh. Karena Kristus adalah sang firman sendiri kan yang sudah memberikan teladan. Nah, pria itu kan tadi bukan cahaya ya, tapi cerminan ya. Mencerminkan Kristus. Ya, jadi istri, anak kita, semua orang di gereja itu melihat kita itu sebenarnya ya sama dengan melihat Kristus, walaupun kita bukan Kristus ya. Iya kan benar ya. Kristus dalam kita. Kristus di dalam kita. Kan gitu. Ya itu. Nah sebagai raja Pak, yang terakhir sebagai raja. Tadi saya sangat highlight apa yang Pak Daniel Tan sampaikan itu. Seharusnya baik mau imam, mau nabi maupun raja. Kita itu gembala, pria, semuanya lah. Kita itu membawa orang kepada Kristus, bukan kepada kita. Jadi kita bukan raja. Memang di 1 Petrus 2 ayat 9 itu kan kita raja-raja kecil, imamat rajani. Tapi bukan berarti membawa umat itu ke kita sebagai raja. Saya sebagai gembala, saudara harus ke saya. Dan kayaknya kita itu sakti gitu ya Pak ya. Enggak, tapi justru kita membawa kepada sang raja, membawa kepada sang nabi yang sesungguhnya, kepada sang imam kan seperti itu. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Boleh. Saya lagi semangat. Iya enggak apa-apa. Kalau lagi semangat jangan terakhir Pak. Kita mulai lagi dari awal. Jadi gini Pak. Nah, tadi di dalam gereja misalnya tadi Pak bilang kalau kita memahami Yesus itu raja. Bayangkan Pak, katakanlah pejabat datang ke kita, apakah kita itu dengan sembarangan Pak? Misalnya ketemu raja, kita itu pakai pakaian secara itu biasa, kita penghormatannya biasa kan enggak Pak? Iya. Seharusnya kalau kita tahu dia adalah raja, kita itu betul-betul respect gitu loh. Berapa banyak di gereja ya, seharusnya kan memiliki respek yang tinggi, penghormatan yang tinggi. Itu yang perlu ditanamkan tadi Pak bilang. Gereja-gereja itu harus betul-betul menanamkan kepada setiap kita orang percaya. Bahwa ketika kita mau beribadah, kita mau di dunia marketplace, bahwa di situ ada sang raja. Yang tadi saya bilang dia adalah Kyrios, penguasa tunggal ada di kita. Kita itu nggak perlu takut orang Pak. Nggak perlu takut siapa-siapa. Karena ada Tuhan bersama dengan kita yang adalah sang raja. Kurang lebihnya gitu Pak. Wah, luar biasa. Ya saya setuju. Saya setuju. Kadang-kadang kita temukan juga beberapa orang, tidak hanya jemaat, terkadang juga para pelayan Tuhan juga ya. Yang terkadang lebih respek sama manusia daripada respek kepada kehadiran Allah gitu. Kira-kira seperti itu. Karena kurang persiapan. Nah, Anda selain kabit teologi, Gembala Sidang GBI Glory United. Berapa tahun Pak mohon izin? Apanya berapa tahun? Gembala Sidang. Oh, Gembala Sidang. Jadi hamba Tuhan, memenuhi panggilan. Kayak baru kemarin sore itu. Berapa tahun Pak? Iya, punya jemaat sendiri ya. Jemaat sendiri sekitar dari tahun 2014 ya. 15 kurang lebih. 2014. Dari sebelum punya jemaat sendiri sampai punya jemaat sendiri, saya anggaplah itu sama-sama pelayanan melayani umat ya. Apakah ada perbedaan beban dalam menjabat pelayanan Bapak ketika Anda tereskalasi masuk jadi Gembala Sidang? Beban nggak ada, beban tugas adalah gini. Kalau saya memahami khususnya yang tadi ya tentang jabatan Tuhan kita ini. Kalau dia nabi berarti tugas kita adalah menyuarakan kebenaran. Dia adalah sentral dari berita itu sendiri.
Kalau Yesus sebagai imam, dia mendamaikan kita dengan Allah, dengan diri jadi korban pendamaian sempurna. Lalu kita meneruskan jabatannya adalah kita mendoakan umat Tuhan. Jadi pendamai, pembawa pemberita damai. Supaya mereka damai dengan Allah, dengan berita Injil itu. Gitu. Tapi jadi pertanyaan kita adalah Yesus itu raja. Ya kan? Bagaimana kita perankan raja itu? Raja itu kan bicara otoritas. Ya, otoritas itu. Ya kan? Otoritas itu. Otoritas di mana? Jadi kita itu memerankan adalah menyatakan kehendak Allah itu sendiri gitu. Tapi kita harus hidup oleh kehendak Allah itu, oleh firman itu sendiri. Sehingga kita sebenarnya jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan otoritas gitu. Menerapkan kebenaran itu gitu. Jadi bukan rajanya supaya orang tunduk sama kita seperti Pak Markus bilang kan, supaya you sungkem sama saya atau bawa upeti gitu. Tapi kita menjalankan otoritasnya Tuhan gitu. Otoritas kuasa Tuhan otoritasnya itu ya? Tuhan itu kan raja tuh bicara kekuasaan itu. Jadi kalau jadi gembala itu bukan beban, tapi kita meneruskan karya Kristus itu gitu. Jadi kalau buat saya secara pribadi, kalau dia nabi, jadi berarti Kristus adalah berita saya, dia adalah menjadi karakter saya juga. Jadi imam, dia mendampingkan saya dengan hasil yang sempurna. Dia duduk di sebelah kanan Allah, berarti sudah selesai pekerjaannya. Sebelah kanan itu bukan duduk di sebelah kanan ya. Lalu kiri seperti apa itu? Itu sekarang artinya yang dikuasakan gitu. Orang kanan itu apa? Tangan kanan itu apa? Yang orang kepercayaan. Yang orang dipercayaan gitu. Yang duduk sebelah kanan itu Tuhan sebelah kanan Bapak. Bukan apa-apa, tapi bicara tentang kekuasaan gitu. Dialah pemangku kekuasaan tertinggi gitu. Jadi kalau buat saya secara pribadi sebagai gembala, tentu ini adalah peran yang harus kita teruskan. Terutama dari diri kita sendiri adalah hidup oleh 3 jabatan yang utama ini. Gitu. Hidup oleh hasil karyanya gitu. Nah, kita akan kembali memanifestasikan yang sama. Iya, karena kan kita percaya ngete ini yang nonton nggak cuma Gereja Betel Indonesia ternyata. Ya, saya berharap nanti saya ajak rekan saya itu untuk nonton episode inilah gitu ya. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak? Karena saya sempat mendengar ya gimana ya, capek juga Pastor. Saya yang baru running dari 2021 kemarin pun saya akui memang saya secara ketemu karakter orang kan pasti bikin capek juga ya, bikin lelah juga karena ini kok antik-antik juga gitu ya. Ada yang begini, ada yang begitu. Tapi peranan pelayanan ya, apalagi sehingga yang rekan saya ini mengatakan begini, itu jabatan nabi, imam, raja itu cuma milik Yesus. Kalau saya berarti mungkin bukan panggilan saya karena saya ngerasanya terlalu berat. Nah, apa yang bisa Anda sampaikan? Mungkin juga sekarang ada banyak beberapa rekan-rekan yang lain mengalami rasa kelelahan karena ada tuntutan dan lain sebagainya. Kalau kita berat hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri ya tidak seorang pun mampu. Ya kan? Kita harus hidup dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Gitu. Jangan pernah berpikir untuk berkarya bagi Tuhan. Tapi kalau tidak mengakui kita dari Dia dan hidup oleh Dia. Dan baru bisa untuk Dia gitu. Jadi kalau kita tidak sadar ini akhirnya kita menjalankan pelayanan kita dengan kemampuan kita sendiri. Sehingga terbentur kesulitan nah kita lebih gampang menyerah. Karena tidak menyadari posisi kita di dalam Kristus gitu. Panggilan itu sebuah kehormatan loh. Betapa kayanya, mulianya panggilannya bagi kita kan. Betapa hebat kuasanya gitu loh. Dari tadi saya ini terus nih, merinding enak ya maksudnya. Merinding damai sejahtera. Iya ya, siapa kita ya dipercaya. Jadi kita jadi ibaratnya orang kepercayaan Tuhan di bumi ini untuk membawa orang lain kepada Kristus. Kayak tadi Paulus bilang di Efesus, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya gitu. Betapa kayanya kemuliaan panggilannya. Itu luar biasa ya pada dia ya. Puji Tuhan ya. Iya. Jangan lemah semangat ya, semangat terus. Harus semangat. Ya, saya tertarik dengan frase karya tadi yang nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya. Kalau tadi kan sudah jabatan dan mungkin apa yang kita bicarakan kurang cukup memenuhi apa yang menjadi pertanyaan di benak Bapak Ibu semua dan rekan-rekan sepelayanan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silakan tulis di kolom komentar atau kolom chat.
nanti dari admin akan menjawab setiap pertanyaan Anda. Kalau Anda juga butuh pergumulan, butuh doa karena Anda sedang, kan sebagai hamba Tuhan, gembala bukan berarti tidak punya pergumulan ya. Banyak. Banyak. Saya juga sepakat. Enggak salah kalau Anda meletakkan mohon doanya ya. Karena kita di sini bukan hanya untuk bicara mengajar teologi, membicarakan, tapi juga kita berharap ini bisa menjadi mediator komunikasi yang aktif untuk saling mendoakan kepada para hamba Tuhan yang ada, khususnya di Gereja Betel Indonesia. Bagaimana kalau saya bukan gembala GBI? Oh boleh, sangat boleh, ya sangat boleh. Silakan tulis di situ. Makanya saya juga mengundang rekan saya yang walaupun bukan GBI, tetapi saya berharap apa yang kita bicarakan ini bisa menggugah hati nuraninya sebagai orang yang sudah terpanggil. Ya, seperti yang disampaikan tadi. Terkadang secara manusia jabatan, wah kayaknya gila. Ya, jujur Pak, waktu saya tuh dulu tidak mau, nggak ada kepikiran mau jadi gembala sidang Pak. Karena aduh kayaknya rumit sekali gitu ya. Tapi saya setuju dengan apa yang Anda sampaikan. Adalah sebuah kehormatan kalau kita bisa menjadi orang kepercayaan Tuhan untuk membawa umat datang mengenal Dia, Sang Juru Selamat. Nah, apa yang kita bicarakan selanjutnya adalah tentang karyanya. Kapan itu? Setelah yang satu ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, yuk mari kita ngeteh dulu. Ngeteh dulu ya.